Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke dalam video kali ini saya akan menjelaskan laporan kelima, laporan praktek pemrograman komputer. Nah, pada laporan kali ini berkaitan dengan percobaan. Yang pertama adalah membuat kalkulator persegi panjang. Yang kedua adalah membuat halaman login. Dan bahasa pemrograman yang digunakan di sini adalah bahasa Java. Mari kita mulai. Yang pertama dilakukan adalah masuk ke software Apache NetBeans IDE seperti biasanya, yaitu membuat new project atau project baru dengan pilihan Java Written, Java Application. Setelah itu next. Setelah next kita atur nama projectnya. Setelah itu finish. Nah, setelah membuat project baru, yaitu ada membuat file baru. Yang membedakan di sini dari pertemuan sebelumnya adalah di bagian kelasnya ini tidak menggunakan Java dan Java class, tapi menggunakan Swing GUI form. Terus memilih JFrame form. Nah, apa bedanya? JFrame form ini adalah untuk membentuk frame secara otomatis atau lebih mudah. Tidak perlu menggunakan codingan. Setelah itu Linux. Nah, saya sudah membuatnya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi akan otomatis membentuk frame seperti ini tanpa menggunakan codingan. Nah, di sini adalah frame untuk menghitung luas. Cara yang pertama adalah menambahkan label. Jadi kita pilih ke swing control, kita drag label, kemudian drop di sini. Setelah itu kita klik kanan untuk mengganti namanya. Klik kanan, edit text. Nah, tinggal diganti namanya nanti sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu mengambil label lagi untuk memberi nama keterangan, yaitu untuk panjang dan lebar. Setelah itu ini bagian ada text field untuk memasukkan angka yang digunakan nanti dalam proses perhitungan, yaitu text field. Tarik ke sini, drag and drop. Setelah itu tarik ke sini. Nah, di bagian sini kita ganti namanya untuk memudahkan proses pengkodingan tadi, yaitu menggunakan variabel atau nama teks panjang. Nah, di sini menggunakan teks lebar. Terus kita pilih button untuk melakukan proses perhitungan. Kita drag and drop. Nah, ini adalah buttonnya. Setelah itu kita klik kanan seperti biasanya, yaitu untuk memberi keterangan button itu fungsinya untuk apa. Nah, di sini saya menggunakan keterangan yaitu hitung. Nah, apa ini disimpan? Simpan ini adalah kita menggunakan GB simpan, sama seperti itu menggunakan button. Nah, fungsi simpan di sini adalah untuk menyimpan hasil perhitungan dan disimpannya dalam bentuk .txt atau notepad. Terus di bagian sini ada bagian yang tertutupi atau tidak terlihat, yaitu bagian label di sini. Nah, ini adalah untuk menampilkan apabila inputan nilai atau inputan angka yang dimasukkan tidak sesuai, yaitu misal kita menginput nilai di sini tidak menggunakan angka tapi menggunakan huruf, nanti program akan otomatis menampilkan salah memasukkan angka. Setelah kita buat seperti ini, kita masuk ke bagian pemrogramannya. Cara masuk ke bagian pemrograman adalah klik hitung, yaitu push button hitung, event, action, kemudian action performance. Nah, di sini kita klik, nanti akan otomatis masuk ke dalam source atau codingannya. Nah, di bagian sini. Nah, ini adalah bagian codingan untuk menjalankan programnya, untuk menjalankan kalkulator perhitungan tadi. Masuk ke bagian sini, yaitu string panjang. String panjang itu adalah untuk mendapatkan nilai dari text field tadi. Dari sini. Jadi saat kita menginputkan atau memasukkan angka di sini, program akan menerimanya di bagian sini. Ini ada algoritma yang berfungsi untuk menerima inputan. Ini inputan panjang dan ini inputan lebar. Nah, di bagian sini double P dan double L itu ada
bagian untuk mengkonversi string menjadi nilai double. Nah, di sini untuk mengkonversi string panjang. Nah, ini adalah untuk lebar. Nah, bagian sini adalah untuk melakukan perhitungan secara otomatis, yaitu tadi nilai string yang tadi dikonversi menjadi nilai double akan dilakukan perhitungan di bagian sini, di bagian luas. Setelah itu, nah di bagian sini ada LB luas. LB luas adalah label luas. Di sini ada untuk menampilkan nilai luasnya tadi. Jadi setelah melakukan perhitungan, ini ada set text untuk menampilkan nilai perhitungan luasnya tadi. Dan di sini ada teks panjang, set text. Kenapa ini kosong? Jadi nanti saat kita menginputkan nilai panjang dan nilai lebar, setelah itu pencet hitung, setelah hasilnya keluar, si kalkulatornya ini akan otomatis mereset nilai yang telah diinput. Jadi nanti kita lihat pemrogramannya. Nah, di sini ada catch exception. Bagian ini adalah apabila bagian try ini tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak berfungsi, maka program catch itu akan berjalan. Mari kita lihat dulu hasilnya. Nah, bagian sini. Misalnya kita masukkan angka 50, di sini 30. Nah, saat kita mengklik hitung, program akan otomatis menghitung. Dan di sini keluar angkanya. Terus kalau misalnya kita salah menginputkan nilai, kita masukkan AF, dia akan menampilkan angka yang Anda masukkan salah. Karena ini tidak sesuai, karena itu ada berbentuknya huruf, sedangkan yang seharusnya diinputkan adalah angka. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian untuk program untuk menyimpan hasilnya tadi. Nah, bagian untuk menyimpannya tadi itu ada di bagian sini, JB simpanan. Gimana cara masuk ke codingan ini? Yaitu kita masuk ke desain, kita klik simpan, klik kanan, sama seperti tadi, event, action, dan action performance. Nah, situ masuk. Nah, nanti akan otomatis masuk ke free file code JB simpan. Nah, di sini ada untuk menyimpan. Nah, terus kita bisa tahu dari mana file yang disimpan tadi. File disimpan itu adalah di sini. F output sama dengan new file output stream. Nah, di sini ada kita untuk menentukan di mana nantinya kita akan menyimpan. Dan di sini saya menyimpannya di data C dengan nama output.txt. Jadi kita lihat. Nah, saya menyimpannya di data C. Nah, bagian sini. Bagian output. Kita coba. Kita jalankan. Nah, bagian sini kita lihat ada panjang dan ada lebar. Kita masukkan 67, kita masukkan 40 dan kita hitung. Nah, di sini kita simpan. Nah, nilainya ini akan otomatis tersimpan di notepad tadi. Nah, kita klik. Nah, hasilnya sama seperti yang tadi yang kita klik simpan. Nah, percobaan kedua adalah membuat halaman login. Kita masuk ke bagian desain dulu. Bagian desain sama seperti yang tadi kita lakukan, karena kita telah melakukan untuk membuat frame menghitung luas, kita membuat frame untuk halaman loginnya. Sama seperti tadi, masukkan label untuk memberi keterangan halaman login, masukkan label untuk keterangan username dan password. Setelah itu kita masukkan text field untuk username. Nah, yang berbeda dan di sini adalah karena kita memasukkan password, kita menggunakan password field. Jadi saat kita mengetikkan itu tidak tertampil karakter yang kita ketikkan. Setelah itu login itu menggunakan button. Terus di sini ada bagian jailable. Jadi saat kita salah dalam memasukkan username dan password, label itu di sini akan otomatis mengeluarkan, yaitu mengeluarkan tulisan atau karakter username atau password salah. Kita klik login,
kita event, kita action, itu action performance. Nah, nanti otomatis akan masuk ke bagian codingan di sini. Nah, di sini bagian codingannya. Ini bagian halaman login. Kita lihat. Nah, di sini ada string user data. String user data itu adalah untuk username. Kita ingin memasukkan username-nya itu apa, pas data, passwordnya. Nah, string user adalah untuk mendapatkan atau menyimpan apa yang tadi inputkan. Jadi di sini di text field, jadi akan otomatis diterima oleh algoritma ini, oleh codingan ini bagian sini. Nah, bagian di sini ada saat apabila user atau user datanya dan passwordnya sesuai, maka otomatis akan masuk ke frame selanjutnya, yaitu frame menghitung was. Nah, di sini bagian else atau bagian kebalikannya. Saat kita menginputkan user atau passwordnya salah, maka label akan menampilkan karakter username atau password salah. Nah, seperti ini. Mari kita coba, kita jalankan. Nah, seperti ini. Kita masukkan namanya tadi. Nah, kita login. Nah, otomatis akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu frame selanjutnya. Tapi apabila kita menginputkan nilainya salah, menginputkan variabelnya salah, misal maka akan menghasilkan username atau password salah. Nah, setelah kita membuat halaman login, kita ingin menampilkannya atau mengeluarkannya, yaitu menjadikan kita build. Kita run file. Setelah kita run file, kita clean and build. Clean and build ini adalah fungsi untuk menampilkan Java-nya tadi. Nah, setelah sukses, nah, sudah keluar halaman seperti ini. Setelah itu kita saya salah. Ke bagian praktikum. Ke bagian yang tadi kita buat, karena di sini saya menggunakan praktikum 5. Nah, di sini praktikum 5, kita klik kanan. Di praktikum 5 ini kita klik kanan, kita clean and build. And build successful. Nanti hasil buildnya itu akan otomatis tersimpan, yaitu kita lihat di bagian dokumen, ke bagian NetBeans, project, praktikum 5, build, di bagian disk. Nah, di sini ada praktikum 5. Jadi otomatis akan tersimpan atau ke render istilahnya di bagian sini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.